Salam Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke dan jangan sampai pulang roti. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya, kau akan selamat. Kita tidak percaya. Tuhan 3 ayat 36. Yohanes 4 ayat 6 berkata, aku adalah jalan yang kebenaran dan hidup. Jadi seorang sampai kepada Allah kalau tidak mantap. Dan Yesus mengatakan dalam 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, selain di dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita. Haleluya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Dia mengaruniakan anaknya itu, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Yesus dengan hati percaya yang dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Yohanes 10, Roma 10 ayat 9 sampai dengan. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman akan terus menyertai kita sehingga kita bisa berdiri teguh di dalam hidup kita. Dan saya mengucapkan selamat malam bagi semuanya, apapun aktivitas kita, izinkan firman Allah hadir di nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu Yesus itu luar biasa. Senantiasa siap melakukan segala hal yang tidak mungkin untuk nama Yesus yang haleluya. Saya akan membacakan Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Jadi tema kita Tuhan Yesusku luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Dan Tuhan Yesus yang luar biasa adalah gembalaku, gembala kita, gembala semua orang yang percaya. Dan kalau dia menjadi gembala kita, kalau kita baca kisah ini dalam Yohanes ini, maka kita harus menjadi pembenar yang baik. Kita harus taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Supaya apa? Kita betul-betul mendengarkan dia dan melakukan sebagaimana yang diceritakan supaya kita tidak jatuh dalam sesat atau kalau seperti domba-domba tidak kehilangan arah. Kita harus mendengar suara gembala dan sebagai orang percaya kita harus mendengar gembala kita yang baik, yang rela menyerahkan nyawanya. Kalau nyawanya saja diberikan kepada kita, domba-domba, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Selain hanya taat, menyerahkan diri sepenuhnya, menyenangkan hati Tuhan. Karena dia melindungi kita, dia memelihara kita, dia memberikan makan. Itu tugas domba. Dan itu tugas gembala. Dia memberikan perlindungan sama seperti Daud yang membalakan kambing domba. Harimau, singa datang, dia hajar serigala atau beruang, dia hajar. Kenapa? Dia sangat sayang, cinta kepada domba yang dia tidak ekor. Apalagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua adalah Tuhan Yesusku luar biasa. Dan Tuhan Yesusku adalah sahabat yang baik. Sahabat yang baik memberikan nyawanya. Kita melakukan perintahnya. Mendengarkan suaranya. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Jadi seperti dalam Yohanes dalam Amsal 17 ayat yang ke-17 dikatakan di sana, a friend, a love at all time, and a brother is born for at first. Jadi seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara
dalam kebenaran. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan dengan as a brother is born, jadi seorang saudara yang dilahirkan pada saat kesukaran, pada saat penderitaan, pada saat kemalangan, pada saat wah, itu seorang sahabat. Tentu kita akan sangat suka mencari sahabat. Kalau engkau seorang gembala, tentu engkau sudah tahu sahabat-sahabat yang baik dalam hidup. Dan engkau tentu tahu bahwa ada banyak persoalan yang kelihatan mendukung kita, padahal tidak, menggunting dalam lipat, menyakitkan sebenarnya. Tapi sebagai gembala, kita harus tetap menunjukkan teladan menjadi sahabat yang baik, sekalipun mereka tidak baik. Tuhan itu juga demikian. Kita banyak kali tidak berbuat baik kepada dia. Tuhan selalu baik, bahkan menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Seharusnya kita belajar dengan apa yang dikatakan oleh Amsal itu tadi, 17. The friend love at all times. Jadi seorang sahabat itu mengasihi setiap waktu. Mau dia waktu membenci kita, mau waktu dia tidak suka kita, mau waktu dia tidak mood, ya kita tetap mengasihi. As a brother is born of adversity. Jadi seorang saudara yang dilahirkan untuk kemalangan kita, untuk penderitaan kita. Waduh, itu gampang sih. Tapi jadikan diri menjadi sahabat bagi banyak orang. Dan apa yang kau tabur, kalau engkau tabur, kau punya sahabat yang baik, kau juga akan menerima sahabat. Jadilah sahabat yang baik bagi semua orang, supaya kita juga memiliki sahabat-sahabat yang baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, Yesusku yang luar biasa adalah penolong yang bijak. Jadi kalau Anda tahu bahwa dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Anda tidak perlu meragukan dia. Allah tidak perlu bimbang, tidak perlu sanksi akan pertolongannya. Banyak kali kita khawatir, takut. Tapi saya mau katakan, semakin baik hubunganmu dengan Tuhan, maka semakin yakin engkau akan pertolongan Tuhan. Tapi semakin engkau jauh dari Tuhan, semakin engkau tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Imanmu akan ragu-ragu, akan bimbang. Tapi apabila engkau percaya kepada Tuhan, membangun hubungan akrab dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya yakin dan percaya engkau tidak akan pernah meragukan Tuhan. Bangun pagi-pagi, serahkan diri kepada Tuhan untuk kita berseru kepada Tuhan. Dan kalau engkau lakukan, saya tidak meragukan Tuhan Allah. Saya percaya, dan sejak 1 Maret 2020 sampai sekarang, saya mempercayai kuasa kesembuhannya. Dan ketika saya mengalami banyak hal, penderitaan dan kekurangan, saya percayakan semua dan dengan penuh kesabaran menanti janji-janji Tuhan itu digenapi buat segala apa yang terjadi. Misalnya masa-masa sulit, masa-masa kekurangan, Allah aku akan mencukupi segala kebutuhan, kekayaan dan kemuliaan dalam hidup. Percaya saya, aku melihara kamu, aku yang menjaga. Percaya, penolong itu harus datang. Dan ketika pertolongan itu datang dari Tuhan, sahabat yang tidak itu, gembala yang baik itu kita akan menemukan. Haleluya. Dan terakhir, Yesusku adalah kekasih jiwaku satu-satunya. Tidak ada yang lain. Kekasih jiwa kita itu hanya kasih Yesus. Dan semoga itu akan membawa kita semakin deeper, semakin dalam dan dalam, untuk kita bisa mengaplikasikan kasih di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja. Ada banyak orang
bisa mengasihi orang lain, tapi keluarganya sendiri tidak dikasih, diabaikan, penuh dengan perkataan-perkataan kasar. Tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan, tapi di luar. Wow. Makanya saya bilang yang paling hidup dalam kekudusan dan kebenaran itu adalah di tengah-tengah keluarga. Dan kalau kita mencintai itu, kita akan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita. Tidak akan mungkin kita bisa menjadi berkat di luar sana kalau ketulusan hati tidak dilakukan dalam rumah. Segala hal harus terbuka, suami istri harus terbuka, anak-anak harus hidup dalam kejujuran dan ketaatan. Jangan hanya menjadi seorang pemalas, tapi betul-betul melatih tubuh ini selalu rajin dalam hidup. Baik apa? Itu menandakan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebab Yesus salah satu-satunya kasih jiwa kita. Nah tentu, karena dia satu-satunya kekasih jiwa kita yang Yesus yang luar biasa, tidak akan ingin melalui perbuatan kita dia dipermalukan, dia diaibkan. Tapi melalui perbuatan kita, Yesus kekasih kita itu dipermuliakan, diagungkan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunggu. Terima kasih Tuhan, Yesus luar biasa. Semua hal yang baik, yang benar, yang adil, yang sempurna, dan pujilah Engkau. Dan kalau Engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit, Tuhan ingat, dia tahu dokter. Kalau Engkau percaya, Tuhan bisa menyembuhkan. Mari kita berdoa. Arahkan tangan kepada Tuhan, dia tangan yang diarahkan kepadamu, hadir kepada mereka. Untuk tidak mengajar keluar waktu dalam nama Yesus, dalam sakit penyakit mereka juga keluar dan oleh Tuhan. Dan bagi mereka yang sudah mengalami masa-masa persoalan uji yang begitu berat, arahkan tangan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang mereka alami. Kami tidak tahu ujian apa yang mereka sedang hadapi dalam permasalahan hidup mereka, dalam persoalan hidup. Tapi kami tahu ujian apapun yang mereka hadapi, mereka akan lolos sebagai pemenang. Karena kami lebih dari pemenang. Karena Tuhan, sehingga Engkau dimuliakan di situ. Terima kasih buat pertolonganmu. Terima kasih buat di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam. Selamat kita istirahat. Dan kalau jangan lupa untuk baca firman Allah. Perkatakan satu dua ayat berdoa bersama untuk sembuh Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Nikmati. Haleluya.